Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Khairun Rangkuti akan mempresentasikan materi genetika tanaman mengenai DNA dan RNA. Materi genetik. Ada dua materi genetik di dalam nukleus, yaitu DNA dan RNA. Apa itu DNA? DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Sesuai dengan namanya, penyusun utama DNA adalah gula ribos yang kehilangan satu atom oksigen atau deoksiribosa. Struktur kimianya berupa makromolekul kompleks yang terdiri atas 3 macam molekul dalam satu nukleotida, yaitu gula pentosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Tiap-tiap pita atau rantai double helix terbuat dari unit-unit berulang yang disebut nukleotida. Berikut ini saya sertakan gambar struktur DNA. Dan juga nukleotida. Fungsi biologis DNA. 1. Replikasi. Kedua, transkripsi. Replikasi DNA adalah kemampuan DNA menggandakan diri. Macam-macam replikasi DNA. 1. Konservatif. 2. Semi konservatif. Dan yang ketiga, disversif. Enzim yang diperlukan dalam replikasi DNA. Helikase untuk mempermudah membuka rantai double helix. Polimerase untuk menggabungkan deoksiribonukleosida fosfat. Ligase untuk menyambung bagian-bagian rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Berikut ini adalah contoh gambar heterokatalisis atau transkripsi. Selanjutnya RNA. RNA merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, dan satu gugus basa nitrogen. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dan nukleotida yang lain. Ini adalah gambar struktur RNA. Seperti yang saya sebutkan di awal, RNA terdiri dari 3, yaitu RNA kurir, RNA ribosom, dan RNA transfer. RNA berfungsi sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Arena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Sintesis protein. Sekuen basa pada DNA menentukan sekuen asam amino untuk membentukkan protein. Dibutuhkan RNA sebagai perantara. Berikut adalah contoh gambar dari sentral dogma, yaitu perubahan gen dari DNA menjadi RNA, dan RNA menjadi protein. Transkripsi. Proses pembentukan mRNA atau messenger RNA dari salah satu pita DNA. RNA polimerase membuka sebagian double helix DNA. RNA polimerase membantu menyusun mRNA dengan menambah nukleotida. mRNA yang sudah terbentuk akan menuju ke sitoplasma untuk proses translasi di ribosom. Selanjutnya terjadi translasi. Di ribosom, mRNA diterjemahkan dengan bantuan tRNA atau transfer RNA untuk menjadi asam amino. Asam amino diaktifkan dengan ATP.
Asam amino aktif dibawa oleh tRNA ke ribosom. tRNA memiliki antikodon yang sesuai dengan triplet kodon pada mRNA. Kesesuaian kodon antikodon akan mengkode untuk asam amino tertentu. Asam amino dirangkai membentuk polisom, kemudian membentuk protein. Tahapan translasi yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi translasi atau permulaan. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian, tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA tersendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Yang kedua, elongasi translasi atau pemanjangan. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA atau ribosom RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antara asam amino. Yang ketiga, terminasi translasi atau pengakhiran. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan menjadi pelepasan subunit ribosom menjadi unit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. DNA dan RNA. DNA ditemukan dalam nukleus di kromosom, mitokondria, plastisida, dan sentron. Kedua, double helix. Ketiga, fungsi, heritas, dan sintesis protein. Keempat, basa terdiri dari A, G, T, dan C. Dan kelima, gula deoksiriribosa. Sedangkan RNA ditemukan di sitoplasma, terutama di ribosom dan nukleus. Memiliki rantai pendek dan tunggal. Fungsinya dalam sintesis protein terdiri dari basa A, G, U, dan C, dan juga gula ribosa. Demikianlah presentasi ini saya buat. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan di sana sini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.